Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Irfan Hermala, pada saat ini akan melakukan, presentasi video pembelajaran terkait dengan penelitian saya yang berjudul "Analisis Determinan Minat Investasi Generasi Milenial pada Fintech Syariah: Pendekatan Theory of Client Behavior". Penelitian ini merupakan penelitian dengan skema, dosen muda, dengan ketua, saya sendiri Irfan Hermala dengan NIDN 0322078504 dan anggota, Ibu Rizka Rosdiana dengan NIDN 0319078903. Penelitian ini dilakukan pada tahun periode 2023-2024 dengan, eee keterkaitan dengan materi, keterkaitan dengan, mata kuliah yaitu mata kuliah manajemen investasi. Baik, latar belakang dari penelitian ini adalah, berkembangnya gaya hidup masyarakat secara terus-menerus, ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan sandang pangan, sehingga mengharuskan masyarakat cermat dalam mengelola dan menyimpan uang dengan baik, khususnya untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Salah satu cara untuk dapat menyimpan, uang atau menjaga nilai uang adalah dengan melakukan investasi. Banyak orang telah, melakukan investasi, namun tidak sedikit dari mereka yang gagal di tengah jalan sehingga mengakibatkan, kerugian. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena mereka tidak mempunyai tujuan, yang spesifik dan terukur dalam berinvestasi. Akibatnya, akan terjadi 2 hal, yaitu sulitnya mengetahui keberhasilan investasi dan kurangnya motivasi dalam berinvestasi. Pandemi Covid 2019, itu ternyata memberikan dampak negatif, terhadap sektor investasi ya, industri investasi juga, di mana 60% penyelenggara teknologi keuangan, itu mengalami penurunan jumlah pengguna, transaksi yang rendah dan tertundanya pendanaan. Akan tapi menariknya ada beberapa fintech ya, khususnya fintech-fintech yang berbasis syariah yang dapat survive dari kondisi pandemi ini. Akan tetapi sangat disayangkan pangsa pasar fintech syariah itu sendiri di industri teknologi keuangan masih sangat-sangatlah kecil. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang dalam terhadap minat berinvestasi generasi milenial pada fintech syariah agar dapat meningkatkan peluang peningkatan pangsa pasar fintech syariah di masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini peneliti bermaksud untuk menguji hal-hal yang mempengaruhi atau, disebut dengan determinan terhadap minat investasi pada fintech syariah oleh generasi milenial melalui pendekatan Theory of Client Behavior yang dikembangkan. Nah, pertanyaan riset dari penelitian ini ada 4. Yang pertama, apakah sikap mempengaruhi minat berinvestasi generasi milenial pada fintech syariah? Kemudian yang kedua adalah apakah norma subjektif mempengaruhi minat investasi generasi milenial pada fintech syariah? Yang ketiga, apakah persepsi kontrol perilaku mempengaruhi minat berinvestasi generasi milenial pada fintech syariah? Dan yang keempat, apakah religiusitas mempengaruhi minat berinvestasi generasi milenial pada fintech syariah. Oke, kerangka konsep, dari, penelitian ini bisa dilihat di samping kiri, di mana ada 4 determinan ya, 4 variabel, independen yang mempengaruhi, variabel, dependennya di sebelah kanan, yaitu minat berinvestasi. 4 variabel independen ini terdiri dari sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan religiusitas. Jadi, pengembangan hipotesis dari penelitian ini H1-nya adalah apakah, sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat, investasi pada fintech syariah. Kemudian yang kedua, norma subjektif berpengaruh positif, H2-nya, norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berinvestasi pada fintech syariah. H3-nya, persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berinvestasi pada fintech syariah. Dan H4, religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berinvestasi pada fintech syariah.
Oke, lanjut kepada metodologi. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan partial least square, atau PLS. PLS ini digunakan dengan maksud untuk causal predictive analysis dalam situasi kompleksitas yang tinggi dan didukung teori yang rendah, di mana dalam penelitian ini teori yang diuji adalah teori of planned behavior yang dikembangkan atau di-extended dengan faktor religiusitas. Tujuan dari PLS adalah mencari hubungan linear prediktif optimal yang ada pada data. Walaupun PLS dapat juga digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten. PLS digunakan karena merupakan metode analisis yang powerful. Oleh sebab itu, PLS tidak didasarkan oleh banyak asumsi, sehingga data yang tidak harus terdistribusi normal, multivariatif, dan sampel tidak harus besar. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta kelas reguler 2 dan 3 dengan jumlah populasi yang diperoleh berdasarkan data olahan Direktorat Kemahasiswaan sebanyak 764 mahasiswa dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 mahasiswa yang dapat dijadikan responden dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penentuan ukuran sampel menggunakan kaidah dari Roscoe dari tahun 1975, yaitu sebanyak 10 kali atau lebih dari variabel independen, di mana dalam hal penelitian ini terdapat 4 variabel independen, yaitu sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan religiusitas. Sementara itu, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sample, di mana sampel yang dipilih memiliki kriteria tertentu, diantaranya beragama Islam, pernah melakukan investasi, dan menjadi investor di platform fintech syariah. Oke, berdasarkan hasil penelitian yang setelah dilakukan, berikut adalah hasil yang bisa disimpulkan. Yang pertama, sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi, dan hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian sebelumnya oleh Sri Atun dan Indiarto tahun 2017. Kedua, norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi, dan hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian sebelumnya oleh Dewi di tahun 2018. Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi, dan hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian sebelumnya oleh Isbanah tahun 2018, dan yang terakhir adalah religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap minat investasi. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian sebelumnya oleh Nabila dan Hartutik di tahun 2020. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam video pembelajaran ini, semoga bisa bermanfaat buat para sivitas akademi Universitas Mercu Buana semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.